there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu ya secara virtual dalam mata kuliah teori grup. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang grup abelian. Jadi sebelum kita mempelajari grup abelian, maka ada baiknya Anda harus tahu dulu apa capaian pembelajaran mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk teori grup adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi grup dan subgrup serta membuktikannya. Kemudian sub dari CPMK 2 yaitu mampu membedakan grup dan bukan grup jika diberikan sebuah himpunan dengan operasi tertentu. Dan indikator untuk materi hari ini adalah Anda dapat menentukan bahwa sebuah grup itu abelian atau bukan. Jadi dalam hal ini Ibu yakin Anda sudah bisa membuktikan sebuah permasalahan dalam teori grup bahwa grup atau bukan suatu permasalahan yang diberikan. Baik, kita akan lanjut ke grup abelian. Namun sebelum itu Ibu perlu memberitahukan kepada Anda atau mengulang kembali ya, mereview kembali materi tentang grup. Jadi Anda mungkin sudah melihat video pembelajaran sebelumnya dari Ibu tentang teori grup. Namun Ibu akan mengulang kembali tentang peta konsep dari sebuah teori grup. Jadi Anda bisa lihat di peta konsep berikut bahwa teori grup itu awalnya adalah dari himpunan yang tidak kosong. Himpunan tidak kosong itu artinya himpunan yang himpunan yang memang dia tidak boleh tidak boleh tidak memiliki anggota. Jadi himpunan tidak boleh sama dengan 0. Sehingga karena dia himpunan tidak boleh sama dengan 0, maka dia jika kita hubungkan dengan operasi biner, itulah yang akan kita pelajari dalam struktur aljabar. Sehingga ketika struktur aljabar memiliki satu operasi biner, itu disebut dengan grupoid. Ini dia ya, disebut dengan grupoid. Dan ketika grupoid memiliki sifat asosiatif, maka disebut dengan semigrup. Dan jika semigrup itu memiliki sifat identitas, maka disebut dengan monoid. Dan monoid memiliki inverse, maka disebut dengan grup. Sehingga grup itu dibagi menjadi grup abelian ya. Jadi secara umum itu grup. Di dalam grup itu kita bisa mempelajari ada grup abelian, ada sifat grup, dan ada order grup. Namun untuk pertemuan kelima ini kita akan mempelajari dulu tentang grup abelian. Ya, jadi grup abelian itu hanya kita tinggal menambahkan satu syaratnya bahwa dia dikatakan grup abelian sehingga terpenuhilah bahwa sebuah grup abelian itu terpenuhi. Baik, kita akan melihat definisi dari grup abelian. Definisi dari grup abelian adalah dalam suatu grup G bila berlaku sifat A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap anggota AB anggota dari G besar itu yang katakan grup ya. Jadi kita lambangkan dengan G. Maka G disebut grup komutatif atau grup abelian. Jadi di sini bintang ini Anda sudah tahu bahwa operasi biner. Apakah bintang itu harus satu simbol operasi biner? Tidak ya, banyak, tergantung nanti permasalahannya. Jadi kalau dibilang A bintang B, ini adalah dua suku yang dihubungkan oleh sebuah operasi biner. Dan Anda sudah paham tentang operasi biner karena kita sudah mempelajarinya di pertemuan kedua. Baik, itu definisi dari grup abelian, sederhana bukan? Jadi hanya menambahkan satu sifat melalui definisi 2.5. Jadi kita melihat contohnya sekarang. Contoh 2.5 yang pertama, ini secara umum bahwa dia terbukti adalah grup abelian. Z adalah himpunan bilangan bulat ya. Operasi biner pada bilangan bulat adalah operasi penjumlahan terhadap perkalian. Operasi biner pada bilangan bulat adalah operasi penjumlahan. Jadi pertanyaannya, apakah bilangan bulat itu terhadap operasi penjumlahan itu adalah grup? Dan ternyata memang grup. Anda bisa membuktikan sendiri menggunakan 4 sifat bahwa
bahwa syarat sebuah grup. Jadi ketika dia ditambahkan sifat yang kelima berdasarkan definisi 2.5 tadi, bahwa A bintang B sama dengan B bintang A, maka kita dapat membuktikan dia bahwa komutatif. Jadi jika dia komutatif maka disebut dengan grup abelian. Jadi dalam hal ini contoh nomor 1 Ibu tidak menjelaskan lebih rinci lagi, Anda bisa membuktikan sendiri karena itu sudah kita buktikan di pertemuan sebelumnya tentang grup, hanya saja menambahkan sifat dari komutatif ya. Baik, kemudian yang nomor 2 ya, misalkan Q. Q ini adalah bilangan himpunan rasional, jadi kita lambangkan dengan Q ya. Dan misalkan G itu adalah grup bahwa P tambah Q akar 2, di mana PQ itu adalah anggota bilangan rasional. Jadi operasi binar pada G adalah penjumlahan. Selidiki apakah grup tersebut adalah suatu grup dan apakah grup tersebut adalah grup abelian. Baik, kita akan melihat penyelesaiannya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk membuktikan bahwa bilangan rasional tersebut berdasarkan himpunan tadi yang telah didefinisikan di soal, ini kita akan buktikan dengan syarat-syarat bahwa ini dikatakan grup abelian. Jadi kita diketahui dulu berdasarkan soal bahwa G itu adalah P tambah Q akar 2, di mana PQ anggota bilangan rasional dan operasi binar pada G adalah penjumlahan. Artinya apa? Bahwa harus ada dua pemisalan di sini. Karena tadi kita misalkan bahwa G itu adalah P tambah Q akar 2, maka kita misalkan dengan pemisalan dengan memisalkan P1 tambah Q1 akar 2 dan satu lagi adalah P2 tambah Q2 akar 2 dan itu harus anggota G ya. Jadi didefinisikan P1 tambah Q1 akar 2, kita jumlahkan dengan sembarang tadi yang kita misalkan P2 tambah Q akar 2 sama dengan seperti ini. Kenapa dijumlahkan? Karena di soal diminta kita untuk membuktikan apakah grup itu terhadap operasi penjumlahan atau tidak. Jadi ketika kita jumlahkan ternyata dia menghasilkan bilangan rasional juga. Jadi ketika kita kelompokkan P1 tambah P2, kemudian yang sama-sama akar 2 ini kita kelompokkan ya, kita keluarkan akar 2 sehingga bentuk ini kan sama juga dengan definisi G tadi, P tambah Q akar 2, sehingga dia hasilnya sama dalam G, sehingga dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi makanya definisi pertama, sifat-sifat yang harus kita penuhi pertama untuk sebuah grup adalah tertutup. Jadi kita ambil P1 tambah Q1 akar 2 dan P2 tambah Q2 akar 2 anggota dari G. Sehingga P1, Q1, P2, Q2 itu anggota G. Maka tadi ya yang tadi sudah kita jumlahkan hasilnya ternyata dia dalam himpunan G tadi yang didefinisikan di soal. Jadi P1 baik. Jadi yang ke B adalah asosiatif. Jadi asosiatif ini yaitu mengambil sembarang nilai P1 tambah Q1 akar 2, kemudian P2 tambah Q akar 2 dan P3 tambah Q3 akar 2 anggota dari sebuah grup. Jadi karena dia sifat asosiatif, sifat penggabungan dan harus memiliki 3 anggota sembarang, sehingga kita memisahkan sampai 3 anggota ya. Dengan ini P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3 itu tetap dalam anggota G. Maka dengan menggunakan sifat asosiatif ya. Jadi ini kita buktikan asosiatif kanan dan asosiatif kiri ya, itu sifat penggabungan. Jadi ini dikelompokkan P1 tambah Q1 akar 2 tambah P2 tambah Q2 akar 2, artinya yang ini dulu yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu, baru kemudian tambah P3 tambah Q3 akar 2. Sehingga ketika kita selesaikan prosesnya ya, jadi ini sama-sama dia karena ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya, dari sini ini dua kurung ya, ini menandakan ini dulu yang harus kita selesaikan. Maka
P1 tambah P2 ini kita kelompokkan. Nah, Q1 tambah Q2, kemudian dikalikan akar 2 ini kita kelompokkan karena ini sama-sama punya akar 2. Oke, kemudian baru kita jumlahkan dengan P3 tambah Q3 akar 2 ya. Nah, setelah itu baru ini dioperasikan lagi. Nah, jadi karena P1 tambah P2 tambah P3 ini bisa kita kelompokkan, makanya kita keluarkan ya. Ini juga ini kita pisahkan. Nah, maka hasilnya ternyata asosiatif ini terbukti ya. Jadi dari uraian tersebut terbukti bahwa G ini dengan operasi penjumlahan itu memenuhi sifat asosiatif ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah yang ketiga, keberadaan elemen identitas. Artinya apa? Keberadaan elemen identitas di sini artinya syarat bahwa dia dikatakan grup, dia harus memiliki elemen identitas. Untuk perkalian, elemen identitasnya itu 1. Untuk penjumlahan, elemen identitasnya itu 0 ya. Artinya kenapa seperti itu? Karena identitas itu melambangkan dia sendiri ya. Jadi ketika operasi penjumlahan, berapa tambah berapa yang menghasilkan dia sendiri, ternyata 0. Misalkan 3 tambah 0 itu sama dengan 3 ya. Berarti semua angka jika ataupun operasi angka ataupun elemen apapun ketika dijumlahkan dengan 0 maka menghasilkan dia sendiri. Begitu juga perkalian. Misalkan 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti pengalinya itu adalah 1. Itulah elemen identitas ya. Jadi elemen identitas untuk ini terdapat 0 tambah 0 akar 2 anggota dari Q dengan 0 anggota Q. Sedemikian sehingga untuk P tambah Q akar 2 berlaku seperti ini. Jadi ketika ini kita jumlahkan dengan P tambah Q akar 2 maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Maka dia terbukti dia memiliki elemen identitas. Kemudian selanjutnya adalah adanya inverse. Nah, inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikannya ya. Kalau misalkan penjumlahan berarti inverse-nya adalah pengurangan. Kalau perkalian adalah pembagian. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk setiap P tambah Q akar 2, nah itu berarti inverse-nya apa? Min P kurang Q akar 2. Dengan min P dan min Q ini adalah anggota dari bilangan rasional ya. Jadi ketika setelah kita membuktikan elemen identitas, maka kita akan membuktikan elemen inverse ya. Nah, jadi ini ketika dijumlahkan, kita buat operasi terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena soalnya menyatakan dia grup terhadap operasi penjumlahan. Jadi P tambah Q akar 2 ditambah dengan inverse-nya tadi, min P kurang Q akar 2, maka akan menghasilkan 0 tambah 0 akar 2, yaitu menghasilkan identitasnya. Sehingga elemen inverse dari P tambah Q akar 2 anggota G adalah min P kurang Q akar 2 anggota G. Jadi dari A sampai D ya, syarat-syarat grup sudah kita buktikan dan dipenuhi, sehingga G dengan operasi binar penjumlahan itu adalah grup. Dan yang keempat, kita harus membuktikan bahwa grup itu adalah abelian. Jadi apa definisi abelian tadi? Definisi abelian tadi dia memiliki sifat komutatif di mana A bintang B sama dengan B bintang A ya. Komutatif itu artinya kiri dan kanannya itu ketika diletakkan diletakkan posisinya diubah maka hasilnya tetap sama. Misalkan kalau dia terhadap penjumlahan berarti 3 tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 seperti itu. Ya, untuk ini silakan Anda buktikan sendiri menggunakan definisi abelian ya 2.5. Oke. Nah, selanjutnya tabel perbedaan grup dan terhadap operasi penjumlahan dan pembagian. Jadi di sini Anda bisa melihat perbedaannya. Ini kata kunci untuk mudah mengingat ya. Jadi kalau untuk operasi penjumlahan berarti A tambah B ya. Kalau perkalian A dot B atau AB
ya. Nah, jadi kalau identitasnya ini 0 untuk penjumlahan dan untuk perkalian identitasnya 1 atau I ya, sering dilambangkan dengan I. Kemudian untuk inverse penjumlahan berarti min A. Kalau untuk perkalian berarti A pangkat min 1 karena perkalian kan inverse-nya itu pembagian. Jadi A pangkat min 1 itu pangkat tak sebenarnya. Kalau kita buat dalam bentuk pembagian jadinya 1 per A ya. Kemudian kalau dia untuk penjumlahan, untuk perkalian dari A berarti N kali A. Kalau dia pangkat dari A, maka A pangkat N. Ya. Kalau untuk penjumlahan, untuk bagian pengurangannya adalah A kurang B. Kalau untuk perkalian, itu hasil bagi. A kali B pangkat, AB pangkat min 1 atau A per B. Jadi itu perbedaannya. Jadi mudah untuk Anda membuktikan bahwa permasalahan itu grup atau tidak. Ya. Jadi Ibu rasa Anda sudah paham tentang bagaimana membuktikan sebuah masalah untuk grup abelian. Jadi jangan lupa definisi itu diingat ya, sifat-sifatnya. Jadi seperti itu ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu nanti di next video berikutnya.